Diponegoro dengan NIM 1301011812003. Di sini saya mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata di Dusun Bajangkulan RT 06 RW 03 Desa Petung, Kecamatan Jatiasa, Kabupaten Karanganyar selama 42 hari dengan dimulai dari tanggal 5 Januari sampai dengan 15 Februari 2022. Ikuti kelanjutannya ya. Kuliah kerja nyata di era pandemi saat ini dirancang menjadi KKN pulang kampung, yang artinya lokasi KKN terletak di kampung halaman masing-masing. Tema yang diangkat pada KKN Tim 1 Undip 2022 yaitu pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis SDGs. Desa Petung merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. Terdapat 7 dusun di Desa Petung. Desa ini memiliki luas wilayah 5.003 hektar yang terbagi atas 24 RT dan 12 RW. Secara geografis, Desa Petung berbatasan dengan Desa Jatiyoso di sebelah utara, Desa Wonokeling di sebelah timur, Desa Giriwarno di sebelah selatan, dan Desa Jatisawit di sebelah barat. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.856 jiwa yang terbagi menjadi 1.902 laki-laki dan 1.954 perempuan. Potensi yang dimiliki Desa Petung berada di sektor persawahan, sehingga berpotensi pada wisata cagar budaya. Rata-rata mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani. Desa Petung memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti masjid, sekolah, dan PAUD. Lokasi yang menjadi tempat dilaksanakannya kegiatan KKN tepatnya berada di Dusun Bajangkulan lingkungan RT 06 RW 03 yang terletak di sebelah barat Desa Petung. Saat ini, Ketua RT 06 Dusun Bajangkulan dijabat oleh Bapak Timan. Lingkungan Dusun Bajangkulan terdapat sebanyak 127 rumah dengan 161 kepala keluarga yang terdiri dari jumlah keluarga minimal 1 orang dan maksimal mencapai 3 orang. Penataan rumah penduduk di RT 06 teratur dan tidak kumuh. Di sepanjang jalan RT 06 RW 03 banyak ditanami tanaman-tanaman serta pepohonan. Kehidupan warga RT 06 terjalin dengan baik, rukun, dan saling bergotong royong. Asal-usul Dusun Bajang dalam sejarahnya berasal dari kata ba dan jang yang dirangkai menjadi bajang, artinya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Menurut masyarakat, pada zaman dahulu kala ada seorang yang hijrah dari Jawa Timur. Beliau mempunyai ciri-ciri khusus yaitu badannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Kemudian akhirnya seorang tersebut menemukan daerah yang masih berupa hutan dan beliau pun bersinggah di tempat tersebut. Tempat tersebut belum mempunyai nama daerah atau nama dusun. Dengan kedatangan seseorang yang berasal dari Jawa Timur, hutan tersebut berubah menjadi dusun. Dusun semakin lama semakin ada penghuni baru sehingga bisa disebut masyarakat. Masyarakat setempat ataupun masyarakat desa lainnya melihat orang tersebut mempunyai badan yang tidak tinggi. Oleh karena itu mereka memanggil dengan sebutan Mbah Bajang. Dahulu Mbah Bajang ini dipandang mempunyai karismatik yang luar biasa dan sangat dihormati. Jika ada orang dari desa lain menantang beliau untuk berantem atau adu secara perorangan, pasti orang yang menantang ini akan kalah. Oleh karena itu, masyarakat sangat menghormatinya. Dan dari julukan Mbah Bajang, itulah dusun dinamakan dengan Dusun Bajang. Orang asli Dusun Bajang pasti mempunyai badan yang tidak terlalu tinggi karena leluhurnya juga tidak mempunyai badan yang tinggi. Selain mengubah hutan menjadi dusun, beliau juga menyebarkan agama Islam di daerah sekitar Bajang. Makam Mbah Bajang terletak di Dusun Bajang dan waktu kematiannya
masih belum diketahui pastinya kapan. Makam Mbah Bajang telah diperbaiki dan juga disyarahi. Semenjak itu, Dusun Bajang mempunyai tradisi setiap tahunnya. Setiap bulan Muharram atau orang Jawa menyebutnya dengan bulan Syuro, masyarakat menyambutnya dengan menggelar doa bersama, meminta kesehatan dan keselamatan di sebuah punden atau makam Mbah Bajang tersebut. Hal ini bisa disebut dengan kirim punden atau kirim doa. Tradisi kirim punden yaitu bertujuan untuk mengirim doa kepada leluhur yang membuka desa atau dengan bahasa Jawa sering disebut babat alas deso. Selain itu, juga merupakan bentuk bersyukur yang dilakukan rutin setiap bulan Syuro. Tradisi kirim punden merupakan sebuah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersyukur semoga warga Dusun Bajang senantiasa diberikan rezeki yang melimpah, selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Setelah dilakukan kegiatan survei di Dusun Bajang Kulon, mahasiswa menemukan beberapa permasalahan yang ada di Dusun Bajang Kulon. Masyarakat, khususnya generasi muda, sudah mulai melupakan kebudayaan Indonesia. Seharusnya, sebagai generasi muda, harus bisa melestarikan dan mengembangkan budaya Indonesia. Siapa lagi jika bukan generasi muda dan tidak dimulai dari dini? Karena kebudayaan itu berperan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Dengan kemajuan teknologi, banyak aplikasi baru bermunculan. Salah satunya yaitu aplikasi TikTok. Banyak dijumpai anak-anak yang berjoget ria membuat video TikTok. Dari video TikTok yang mereka buat terlihat bakat yang terpendam, yaitu bakat menari. Bakat mereka tidak terfasilitasi sehingga tingkat pengetahuan mereka tentang seni tari yang ada di Indonesia masih kurang, sekaligus tidak terlatih sejak dini. Oleh karena itu, diperlukan pengenalan dan pelatihan terkait salah satu bentuk kebudayaan Indonesia, yaitu kesenian, khususnya seni tari, untuk mengembangkan bakat terpendam yang ada pada diri anak-anak. Dibuatlah program dengan topik mengenalkan dan mengajarkan salah satu bentuk kebudayaan Indonesia. Permasalahan lain yang muncul adalah saat ini banyak anak-anak usia dini, khususnya anak yang sudah masuk dalam pendidikan tingkat TK, SD, yang masih kurang bisa dalam literasi dasar. Kebanyakan dari mereka ditinggal kedua orang tuanya untuk merantau, sehingga mereka hanya bersama nenek dan kakek mereka di rumah. Anak-anak tersebut hanya mendapatkan didikan ketika berada di sekolah saja, karena nenek dan kakek mereka kebanyakan kurang bisa memahami dalam literasi dasar. Terdapat juga anak-anak yang tinggal bersama kedua orang tuanya, namun orang tua mereka juga masih kurang bisa dalam memahami literasi dasar. Ketika anak-anak mendapatkan tugas dari sekolah, nenek atau orang tua dari mereka akan meminta tolong kepada tetangganya yang memahami tugas tersebut dan menyuruhnya untuk mengerjakan tanpa diminta untuk memberi penjelasan kepada anak yang bersangkutan. Kurangnya berlatih menyebabkan anak usia dini terbiasa ketika mendapat tugas hanya mengandalkan orang lain tanpa mereka memahami tugasnya sendiri dan tidak mencoba mengerjakan tugasnya sendiri, serta mengakibatkan lambatnya anak dalam peningkatan pemahaman literasi dasar. Oleh karena itu, sangat diperlukan pembelajaran lebih lanjut terhadap anak-anak agar mencoba mengerjakan sesuatu dengan penjelasan dan terbiasa untuk lebih aktif dalam belajar. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan anak-anak terkait literasi dasar, dibuatlah program dengan topik mencerdaskan anak usia dini melalui literasi dasar, membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan mendengarkan. Kedua program tersebut merupakan program SDGs yang akan mahasiswa laksanakan di Dusun Bajang Kulon, RT 06 RW 03, dan di Sekolah Dasar Negeri 02 Petung, Kecamatan Jatiaswa, Kabupaten Karanganyar. Pada program pertama, mahasiswa memberikan materi melalui PowerPoint terlebih dahulu. Selanjutnya melakukan pelatihan secara langsung mengenai gerak tari kreasi Cublak-Cublak Suweng. Pada program kedua, penulis memberikan materi terkait literasi melalui PowerPoint terlebih dahulu. Selanjutnya melakukan bimbingan belajar dan memberi soal untuk dikerjakan secara individu. Selain kedua program tersebut yang akan dilaksanakan, mahasiswa juga melaksanakan program multidisiplin. Yang pertama yaitu dengan judul Edukasi mengenai varian baru COVID-19 serta penerapan protokol kesehatan. Dan yang kedua
dengan judul Gerakan Remaja Perangi Narkoba, sosialisasi mengenai sejarah bahaya penggunaan narkoba serta upaya pencegahannya pada usia remaja. Pada program multidisiplin pertama, dilaksanakan secara langsung, secara door-to-door, dan menjelaskan materi menggunakan PowerPoint dan memberikan satu buah leaflet. Pada program multidisiplin kedua, mahasiswa melaksanakan secara langsung mengumpulkan Karang Taruna di salah satu rumah warga dan melaksanakan penyuluhan terkait bahaya narkoba dengan melalui PowerPoint. Selain program SDGs dan multidisiplin, mahasiswa juga melaksanakan program lainnya. Program lainnya merupakan program yang bersifat sosial kemasyarakatan di lokasi KKN. Yang pertama, mahasiswa membantu kegiatan posyandu di Dusun Bajangkulon RT 06, RW 03, Kelurahan Petung, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. Kegiatan posyandu diadakan setiap 1 bulan sekali, tepatnya setiap tanggal 13. Mahasiswa KKN membantu dalam penimbangan berat badan, pemberian makanan tambahan, dan penyuluhan mengenai stunting. Selanjutnya, mahasiswa juga ikut serta membantu Karang Taruna dalam penerapan protokol kesehatan di acara hajatan. Selanjutnya, membantu kegiatan rutin bersih desa yang dilaksanakan setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu, Karang Taruna melaksanakan bersih desa, membersihkan makam Mbah Bajang atau leluhur di Dusun Bajangkulon RT 06 RW 03, Desa Petung, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. Itulah tadi serangkaian kegiatan yang telah saya laksanakan di Dusun Bajangkulon RT 06 RW 03. Apabila terdapat salah suatu kata atau apapun, saya sendiri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.